wabarakatuh. Halo Sobat Syariah, Apa kabar nih? Semoga pada baik-baik aja ya. nah memasuki tahun ajaran baru kali ini pasti banyak pertanyaan seputar administrasi atau ijroat perkuliahan syariah Islamiyah. Nah, makanya kita di sini mau ngejelasin tentang ijroat secara umum dan ijroat secara khusus buat teman-teman yang mau pindah jurusan. Nah, ijroat secara umum bakal jelasin sama Kakak Jahidah. Check this out. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tata cara ijroat umum kuliah syariah Islamiyah. Berkas-berkas yang diperlukan oleh teman-teman adalah yang pertama, ifadah najah. Ketika teman-teman sudah dipastikan lulus mutamayyiz dari markas Lugoh, maka teman-teman harus memastikan kelengkapan seluruh administrasi termasuk administrasi keuangan. Nanti teman-teman akan mendapatkan ifadah najah atau surat resmi bahwa kalian dinyatakan lulus dari markas Lugoh. Yang kedua, isol ifadah najah. Untuk mendapatkan ifadah najah, teman-teman harus melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, teman-teman akan mendapatkan isol atau kwitansi. Dan ini harus dijaga baik-baik. Dan jangan lupa, ketika teman-teman sudah mendapatkan ifadah najah, teman-teman harus memastikan apakah nama teman-teman sudah masuk ke syu'un syariah atau belum. Dengan yang pertama, menanyakan kepada pihak idaroh DL atau ustazah DL kalian. Lalu yang kedua, kalian harus mendatangi idaroh wafidin untuk memastikan bahwa nama kalian telah tercatat sebagai mahasiswi syariah Islamiyah. Yang ketiga, isol tansib. Isol tansib adalah kwitansi bahwa teman-teman telah diberikan izin untuk belajar di Mesir. Isol tansib ini diurus oleh KPP Maba di Indonesia. Dan teman-teman dapat mengambil isol tansib melalui mediator masing-masing. Yang keempat, FC paspor dan paspor. Yang kelima, FC visa terakhir teman-teman. Yang keenam, pas foto ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar. Yang ketujuh, surat tolab. Surat tolab adalah surat yang ditulis tangan oleh teman-teman semua berisi permintaan untuk melakukan ijroat. Nah, setelah semua berkas yang tadi lengkap, teman-teman bisa masukkan ke map, lalu memberikannya kepada ablah syu'un. Setelah teman-teman memberikan amplop berisi berkas kepada ablah syu'un, nanti ablah syu'un akan memberikan 2 kertas. Kertas pertama adalah kertas berisi tanda tangan duktur. Lalu, kertas satu lagi adalah kertas kasyutib. Kertas yang berisi tanda tangan duktur adalah kertas yang dimana teman-teman harus mencari tanda tangan nama-nama duktur yang telah tertera di kertas tersebut. Lalu, kertas kasyutib adalah kertas pemeriksaan kesehatan secara general. Nah, syarat untuk melakukan dan mengisi kertas kasyutib adalah melakukan tahlidam. Apa sih tahlidam itu? Tahlidam adalah pengecekan darah. Nah, teman-teman, untuk melaksanakan tahlidam harus pergi ke Sakan Tulab Banat yang bertempat di seberang kuliah Banat. Nanti teman-teman pergi ke idaroh tersebut, lalu mengatakan untuk melakukan pembayaran tahlidam. Setelah itu, teman-teman akan diberikan isol untuk pembayaran tahlidam. Setelah itu, teman-teman bisa pergi ke kuliah Tibbanat dengan menunjukkan bahwa teman-teman sudah melakukan pembayaran. Nah, setelah pengecekan darah, disuntik dan sebagainya, hasilnya akan keluar 2 minggu setelahnya. Dan jangan lupa teman-teman melakukan pengecekan secara intensif. Setelah mendapatkan hasil tahlidam resmi dari kuliah Banat, baru deh teman-teman bisa melaksanakan kasyutib atau pemeriksaan kesehatan secara general. Nah, gimana sih kasyutib itu? Teman-teman kembali datang lagi ke kuliah Tibbanat. Di sana teman-teman akan melaksanakan pengecekan gigi, mata,
perut, dan bahkan ditanya pernah dioperasi di Mesir atau tidak. Oh iya, untuk pembayaran tahlidam, teman-teman bisa menyiapkan uang sebesar 150 lek. Nah, tahlidam udah, kasyutip udah, tanda tangan dukturoh udah semua. Teman-teman bisa langsung memberikan kembali berkas tersebut ke Ablah Syu'un. Setelah itu, teman-teman bisa memasuki tahap administrasi. Nah, di tahap administrasi ini, teman-teman bisa membayar rusum sebesar 165 lek. Dan juga teman-teman bisa menyiapkan uang untuk membuat kerneh atau kartu mahasiswa sementara. Karena untuk tingkat 1 itu, kartu mahasiswanya masih sementara sebesar 25 lek. Setelah meminta ke Ablah untuk membuat kartu mahasiswa sementara atau kerneh, teman-teman akan mendapatkan ISO pembayaran kerneh. Lalu sekitar 2 mingguan, teman-teman kembali ke Syu'un memberikan ISO pembayaran kerneh, lalu nanti teman-teman akan mendapatkan kerneh mahasiswa syariah Islamiyah. Dengan itu, teman-teman otomatis menjadi mahasiswi syariah Islamiyah. Nah, terakhir nih, ada sedikit tips dan trik dari saya pribadi. Jadi teman-teman, ketika pengumuman ijro'at sudah dibuka, maka selagi punya waktu, lakukanlah saat itu juga. Karena kita tidak tahu apakah ada faktor X yang memengaruhi keberlancaran ijro'at kita nanti. Sebagaimana ada peribahasa yang mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat dan semangat untuk menjadi mahasiswi syariah Islamiyah. Nah, yang tadi itu ijro'at secara umum. Tapi kadang ada aja loh beberapa kejadian yang mengharuskan teman-teman buat pindah jurusan. Entah karena nama teman-temannya start ke Syu'un lain, atau teman-teman berubah pikiran aja, pengen pindah ke jurusan lain. Nah, buat teman-teman yang mau pindah jurusan, ada beberapa hal yang harus teman-teman lakuin sebelum melakukan ijro'at secara umum. Apa aja? Cek di atas. Yang pertama, sebenarnya langkah pertama ini sama seperti ijro'at pada umumnya, yaitu teman-teman harus memastikan bahwa teman-teman sudah lulus dari Darul Lugoh dan sudah mendapatkan ifadah najah. Yang kedua, teman-teman harus nyari nama teman-teman di Syu'un jurusan yang udah kalian pilih. Nah, kalau namanya udah ketemu, teman-teman tinggal bilang ke ablahnya bahwa teman-teman pengen pindah jurusan. Atau, kalau nama teman-teman gak ada ternyata di jurusan yang kalian pilih, teman-teman harus cari nama teman-teman ke Syu'un yang lain. Karena bisa jadi nama teman-temannya asal ke Syu'un yang lain. Dan kalian harus pindah ke jurusan yang kalian mau. Yang ketiga, setelah teman-teman bilang ke ablah bahwa teman-teman pengen pindah, maka teman-teman akan diberikan surat pindah atau yang disebut dengan surat tahwil yang sudah ditandatangani oleh ablah. Yang keempat, setelah teman-teman mendapatkan surat tahwil, maka teman-teman harus pergi ke khazinah dengan menyiapkan budget kurang lebih 150 lek. Dari 150 lek itu, nanti 75-nya bakal diserahin ke Syu'un yang lama dan 75-nya lagi bakal diserahin ke Syu'un yang baru. Yang kelima, setelah teman-teman bayar ke khazinah, maka teman-teman bakal mendapatkan 2 buah kwitansi. Nah, kwitansi yang pertama harus teman-teman serahin ke Syu'un yang lama, dan kwitansi yang kedua, teman-teman harus serahin ke Syu'un yang baru beserta surat tahwil. Yang keenam, nah ini adalah langkah terakhir. Teman-teman tinggal menunggu nama teman-teman keluar di Syu'un yang baru kurang lebih sekitar 2 minggu. Dan selama itu, teman-teman harus melakukan pengecekan secara intensif dan selesai. Good luck! Nah, itu dia Penjelasan tata cara ijro'at umum kuliah dan tata cara buat tahwil jurusan. Nah, buat teman-teman syariah Islamiyah, jangan lupa buat terus update info-info seputar perkuliahan dengan tetap stay tune di akun sosial media Syariah Islamiyah di bawah ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.